Geopolitik. Adapun latar belakang dari geopolitik. Geopolitik membahas hubungan antara wilayah kekuasaan negara dan dinamika global. Bagi Indonesia, geopolitik penting karena terkait kepentingan nasional, keamanan, identitas, dan pengelolaan sumber daya. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara kepulauan di persimpangan dua benua dan dua samudera. Tujuan penulisan geopolitik: menjelaskan pengertian geopolitik sebagai dasar hubungan antara wilayah dan kekuasaan negara, menguraikan konsep geopolitik sebagai landasan strategis bagi kebijakan politik, pertahanan, dan kepentingan nasional, menganalisis paham kekuasaan dalam geopolitik serta relevansinya terhadap dinamika global dan posisi strategis Indonesia. Adapun pengertian geopolitik. Geopolitik mempelajari hubungan antara kondisi geografis dan kekuasaan politik negara. Wilayah dipandang sebagai faktor strategis yang memengaruhi kebijakan negara. Menggabungkan unsur geografi, strategi negara, dan interaksi antar aktor internasional. Lanjut konsep geopolitik. Bertumpu pada 3 variabel utama: wilayah, kekuasaan, dan kepentingan strategis. Tidak hanya soal militer atau perbuatan wilayah, tetapi juga mencakup ekonomi global, teknologi, energi, dan keamanan non-tradisional. Menjelaskan siapa yang dapat mengendalikan hubungan internasional, jalur perdagangan, infrastruktur digital, dan arus strategis dunia. Implementasi geopolitik di Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama, posisi geografis Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di persimpangan dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudera yaitu Hindia dan Pasifik, menjadikan Indonesia aktor penting dalam geopolitik regional dan global. Kedua, implementasi geopolitik Indonesia. Kebijakan nasional berbasis geopolitik mengadopsi wawasan Nusantara sebagai cara pandang kesatuan wilayah darat, laut, dan udara. Fokus pada integritas nasional dan pengelolaan ruang strategis. Contoh implementasi: penguatan pertahanan maritim, pengamanan jalur laut nasional, pengelolaan sumber daya laut. Yang ketiga, respon Indonesia terhadap tantangan global. Kawasan Indo-Pasifik menghadapi persaingan kekuatan besar, isu keamanan maritim, dan ancaman non-tradisional. Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif dan diplomasi maritim. Contoh implementasi kerjasama maritim dengan negara tetangga, penguatan peran Indonesia dalam ASEAN dan forum regional lainnya. Yang keempat, tantangan implementasi geopolitik. Kesenjangan infrastruktur di wilayah terluar, disparitas ekonomi antar wilayah, keterbatasan SDM strategis dalam pengelolaan geopolitik, membutuhkan sinergi pemerintah, pusat, daerah, dan sektor swasta. Paham kekuasaan dalam geopolitik. Paham kekuasaan dalam geopolitik saat negara ditentukan oleh kemampuan mengelola ruang, sumber daya, dan pengaruh politik. Tidak hanya soal militer, tetapi juga kendali ekonomi, jalur perdagangan strategis, dan kapasitas diplomasi. Kekuasaan bersifat dinamis dan mengikuti perubahan lingkungan strategis internasional. Faktor pembentuk kekuatan geopolitik dipengaruhi faktor internal, stabilitas politik, kualitas SDM, dan ketahanan nasional. Dipengaruhi faktor eksternal, aliansi teknologi, dan perubahan konstelasi global. Negara yang tidak mampu membaca dinamika geopolitik akan menjadi rentan secara kedaulatan dan kemandirian. Kekuasaan geopolitik modern tidak hanya bertumpu pada wilayah atau militer, mencakup kekuasaan baru, data, energi, siber, dan ruang angkasa. Kekuasaan kini multidimensi dan banyak bersifat non-fisik namun tetap sangat strategis. Relevansi bagi Indonesia. Indonesia harus mampu mengintegrasikan sumber daya, strategi, dan kebijakan luar negeri untuk melindungi kepentingan nasional.
Kesadaran geopolitik penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai kepulauan strategis di jalur perdagangan global. Adapun kesimpulan dari geopolitik. Geopolitik mempelajari hubungan antara wilayah, kekuasaan, dan kepentingan nasional sebagai dasar kebijakan negara. Kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh militer, tetapi juga sumber daya, teknologi, ekonomi, dan kapasitas diplomasi. Posisi Indonesia di persilangan jalur perdagangan internasional memberi nilai strategis tinggi. Saran dari geopolitik. Kajian geopolitik perlu dikembangkan secara interdisipliner agar tidak sempit dan parsial. Tujuannya untuk memperkaya referensi akademik dan mendukung formulasi kebijakan nasional. Buat kebijakan harus menjadikan geopolitik sebagai dasar keputusan strategis, terutama terkait kedaulatan, sumber daya alam, dan hubungan internasional.